Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana taufik ini tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Makanya ada dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia itu, seluruhnya tanpa terkecuali, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuha kaifa yasha. Allah lah yang menggerakkan hati tersebut ke arah mana saja yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah kehendaki untuk taat, ada orang yang Allah kehendaki untuk mencintai yang namanya ibadah. Ketika dia melakukan ibadah ada kepuasan dan kebahagiaan. Allah mudahkan dia untuk sampai kepada ketaatan tersebut. Karena apa? Karena seluruh hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pula pernah kita rasakan atau bahkan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, ketaatan dan kewajiban setelah dilaksanakan seperti ada pemaksaan. Tidak ada rasa kepuasan, berat untuk melaksanakan. Kenapa? Karena hati tersebut semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan kepada ketaatan, Allah arahkan kepada kebahagiaan, sehingga ketika ketaatan tersebut terlaksana ada rasa seperti kepuasan. Allah gerakkan kemana yang Allah inginkan. Makanya pada ujung hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ketika itu Rasulullah ajarkan, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami, arahkan hati kami kepada ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Sering kita dengar apa? Doa itu ya. Ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana atau sarrif qulubana ala ta'atika wa dinik. Karena itulah ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada unsur tauhid. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita meminta kepada Allah. Jadi Allah itu ketika seorang hamba meminta kepadanya, maka Allah itu sangat amat bahagia. Dan ketika ada seorang hamba atau seorang manusia yang meminta bukan kepada Allah, Allah itu sangat marah. Pernah kita sampaikan pada kajian bulan lalu, ketika misalkan pernah saya umpamakan itu, ketika saya meminta pertolongan kepada seseorang dari jamaah sini misalkan,
sekali, 2 kali, 3 kali masih aman. Tapi kalau misalkan sudah sering, dalam hatinya mungkin ini orang minta tolong terus. Ada rasa bosan ketika kita diminta tolong terus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kebalikan dari itu semua, ketika seorang hamba tidak meminta kepada Allah, justru Allah marah. Ketika itu Rasulullah katakan dengan jelas, man lam yad'ullaha ghadiba alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Karena kita ini sebagai hamba, ketergantungan kepada Allah itu sangat luar biasa. Maka sudah sepantasnya lah ada ayat dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya kecuali dosa syirik kan? Kenapa dikatakan dosa syirik itu tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menduakan Allah. Kita minta kepada selain Allah. Allah marah. Jadi kalau misalkan sudah Allah marah, ada orang melakukan syirik tidak sempat taubat, ibaratnya itu. Kalau ada orang syirik tidak sempat taubat, masuk, kalau misalkan dia wafat, itu kalau masuk ke dalam neraka, gak akan pernah keluar lagi. Kenapa? Saking Allah itu marah ketika dia diduakan. Makanya ketika kita setelah melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Allah jadikan kita konsisten terhadap ketaatan yang Allah berikan itu. Allah berikan taufik kepada kita untuk mudah melakukan ketaatan. Jangan sempat ketika kita melakukan ketaatan, kita lihat saudara kita belum dapat hidayah untuk melakukan ketaatan, kita rendahkan dia, kita jelekkan dia, pokoknya tidak kita berikan sesuatu yang sepantasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah ketika itu mengatakan, "Man 'ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya, yang menghina saudaranya, yang merendahkan saudaranya dikarenakan dosa yang dilakukan oleh saudaranya, Rasulullah katakan lam yamut hatta ya'malahu. Tidak akan wafat orang tersebut sebelum Allah jadikan dia mengerjakan dosa tersebut sebagaimana saudaranya pernah melakukan dosa itu. Jelas hadis ini. Kita rendahkan saudara kita, mungkin dia masih melakukan sesuatu yang dosa misalkan. Yang kita musuhi dan kita benci itu bukan orangnya, tapi pekerjaannya. Makanya ada kaidah oleh para ulama itu, naruddul mafhuma la sahibal fahmi, kata para ulama. Yang kita tolak itu adalah pemahamannya, sifatnya, bukan orangnya. Tapi ada di kalangan kaum muslimin yang ditolak itu bukan saja pemahamannya, satu paket. Orangnya ditolak langsung. Bahkan di dalam riwayat lain, Rasulullah ketika itu mengingatkan, la tulhiri syamatata li akhik. Janganlah sekali-kali kalian memperlihatkan, menghinakan saudara kalian dikarenakan dosa yang dia lakukan.
fayu'afiyallahu wa yabtalik. Mungkin saja sebelum dia wafat, dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Wa yabtalik, kata Rasulullah, sementara engkau Allah berikan cobaan sebagaimana yang dia lakukan. Jadi hati-hati kita ketika kita melakukan ketaatan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketaatan tersebut konsisten dalam kehidupan kita sampai kita wafat. Karena di dunia ini adalah perjuangan, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pernah juga kita sampaikan ketika ada salah satu daripada murid Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu muridnya ini mengatakan, "Ya imamu, matar rahatu." Wahai imam, kapan kita istirahat? Cobaan di dalam hidup ini seperti tidak ada habisnya. Selesai cobaan yang satu, muncul cobaan yang lain. Kapan kita istirahat? Dan perkataan jawaban Imam Ahmad ini harus kita garis bawahi dan saya hafal terus karena jadi jadi prinsip dalam hidup. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rahatu inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu bukan di dunia, kata Imam Ahmad. Istirahat itu dimulai ketika salah satu dari langkah kakimu berada di depan pintu surga, disitulah mulai istirahat. Sebelum itu perjuangan, dan perjuangan. Ibaratnya ada orang yang diuji dan dicoba itu dengan berbagai hal. Ada orang yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya atau pendampingnya, si istri dengan suaminya, ada yang diuji dengan hartanya, berbagai macam hal. Ibarat itu saya umpamakan, kita ini seperti masuk dalam ruangan ujian nasional. Di dalam ujian nasional itu, meskipun sekarang udah nggak ada ujian nasional ya, ketika kita masuk dalam ruangan ujian nasional tersebut, terdapat berbagai macam paket soal. Ada paket soal A, paket soal B, seterusnya. Berbagai macam paket soal, tujuannya satu, ujian. Tujuannya satu, agar lolos dari ujian itu. Sama seperti kita. Ada yang diuji dengan hartanya, sebelahnya lagi diuji bukan dengan harta, dengan keturunannya. Ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan sikapnya dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah tahu terkait hal tersebut, kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada Allah ini sangat mahal, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada salah satu kitab, nama kitabnya Tanbihul Mughtarrin Awakhiril Qarnil Ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Judul kitabnya Tanbihul Mughtarrin, peringatan kepada orang-orang yang terperdaya, yang dikarang oleh Imam Sya'rani, salah seorang ulama besar di Mesir bermadhab Asy-Syafi'i, bermadhab Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 973 Hijriah, pada abad ke-10 Hijriah. Beliau tujuan mengarang kitab ini agar memberikan peringatan kepada orang-orang di generasi beliau dan generasi setelahnya, agar generasi di beliau ini yang hidup pada zaman beliau hidup ini memperhatikan sesuatu atau sikap yang sering dijadikan prinsip oleh salaf kita, para sahabat,
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau para ulama kita, akhlak mereka itu bagaimana? Salah satunya yang luar biasa dan saya jadikan catatan di dalam catatan saya, ketika beliau mengatakan, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlak para salaf kita terdahulu, kathratu tafwidihim ilallahi ta'ala fi amri anfusihim. Begitu banyak urusan-urusan yang mereka lakukan, semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu, libatkan Allah dalam segala urusan kita. Ini adalah prinsip dan akhlak yang dilakukan oleh salaf terdahulu. Ya. Di dalam hal apa mereka serahkan urusan kepada Allah? Fi amri anfusihim, dalam perkara yang terkait dengan diri mereka. Bukan hanya yang terkait dengan diri mereka, wa auladihim, terkait dengan keturunan mereka. Anak, cucu, adik, dan yang semisalnya. Wa ashabihim, dan para kolega yang ada di sekitar mereka. Kalau terkait dengan urusan mereka, urusan keturunan mereka, urusan kolega mereka, apapun yang ingin mereka lakukan, mereka minta izin dulu sama Allah dan mereka serahkan kepada Allah. Oke, libatkan Allah dalam segala hal. Kemudian yang menariknya ini, beliau pernah mengisahkan tentang kisah diri beliau sendiri. Bagaimana kisahnya? Beliau katakan seperti ini. Wa qad kana waladi Abdurrahman laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Saya punya anak, kata Imam Sya'rani, namanya Abdurrahman. Sebagai seorang ulama besar, ketika dia sudah tahu dan sudah sadar dan sudah amat sangat tahu betapa nikmatnya berkecimpung dalam hal keilmuan, betapa nikmatnya mencintai ilmu dan orang yang berilmu. Ya. Karena para ulama ini ketika sudah nikmat dalam berilmu, kadang mereka berdiskusi antara guru dan murid, atau antara para ulama itu, mulai dari Isya sampai subuh nggak terasa. Saking nikmatnya, saking candunya. Jadi Imam Sya'rani selaku ulama besar ini yang sangat amat mencintai ilmu dan ulama, karena dia juga ulama besar, dia ingin anaknya itu mengikuti jejaknya. Artinya apa? Dia ingin anaknya itu juga mencintai ilmu. Sama seperti dia mencintai ilmu. Agar si anak ini mendapatkan kenikmatan dan kecanduan di dalam berilmu. Tapi sayang, kata Imam Sya'rani, laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Tapi anaknya ini tidak mau menuntut ilmu. Dikasih nasihat, tidak mempan. Kalau di zaman kita sekarang disuruh belajar malah main game. Disuruh sekolah malah bolos. Imam Sya'rani tahu bahwasanya ilmu ini sangat luar biasa. Dia tidak ingin ketika dia wafat, anaknya itu tak ada ilmu. Kalau sudah tak ada ilmu, bencana akan datang silih berganti. Jadi ketika itu Imam Sya'rani mengatakan, wa kuntu fi hasrin alimin min jihati. Pada saat itu saya tertekan. Saya galau terhadap kejadian ini. Apa yang akan terjadi setelah saya wafat, namun anak saya itu tidak cinta akan ilmu, bahkan cinta kepada selain daripada ilmu. Bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu Imam Sya'rani galau. Setelahnya Imam Sya'rani mengatakan, fa'alhamanil haqqu subhanahu an ufawwidha amrahu ilaihi
fafa'altu. Pada saat tersebut saya seperti diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan urusan anak saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sudah sebatas inilah kemampuan saya di dalam mengarahkan anak saya. Ilham tersebut mengatakan, saatnya sekarang serahkan kepadaku. Kata Allah, misalkan ilham tersebut. Serahkan semuanya kepada Allah. Fafa'altu, kata Imam Sya'rani, saya lakukan. Dan luar biasa ini kata Imam Sya'rani. Fa'asbaha min tilkal lailati yutali'u fil ilmi binafsihi min ghairi amri lahu bidzalika. Ketika saya berdoa kepada Allah, saya serahkan kepada Allah urusan ini. Malam itu juga kata Imam Sya'rani, anak saya membaca buku, menelaah buku, dan cinta amat sangat terhadap ilmu. Meskipun tidak saya suruh lagi. Ya. Wa hasalat lahu halawatul ilmi min tilkal lailati wa sara fahmuhu yurajjahu ala fahmi man sabaqahu bil ishtighali bisinin. Dan pada saat itu juga dan setelahnya anak saya ini sangat amat mencintai ilmu dan sangat amat candu akan ilmu. Yang mana bapak-bapak, ibu-ibu semua dilanjutkan oleh Imam Sya'rani. Bahkan pemahaman anakku ini jauh melebihi pemahaman oleh anak-anak yang sebayanya. Padahal anak-anak sebayanya bertahun-tahun telah memulai di dalam mencintai ilmu. Anak saya melebihi dari mereka. Mencintai ilmu, candu akan ilmu meskipun tidak saya perintahkan lagi. Tujuannya apa disampaikan Imam Sya'rani? Ketika kita melibatkan Allah, kita serahkan kepada Allah, kita sudah berusaha, biarkan takdir Allah dan rencana Allah yang bekerja. Itulah manfaatnya ketika akhlak yang disampaikan oleh Imam Sya'rani ini telah dites oleh Imam Sya'rani, dan sekarang bagaimana kita menjadikan akhlak tersebut ada dalam diri kita. Terkait apapun itu. Kalau dalam bahasa kerennya kita sampaikan tadi, libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan, saya sejak 40 tahun yang lalu, kaki saya ini tidak pernah melangkah kecuali saya sudah memohon kepada Allah. Jadi setiap langkahnya itu langkah ketaatan. Dia ingin setiap langkahnya ini diarahkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh para salaf kita terdahulu, dicontohkan oleh para ulama kita, dan sekarang setelah kita tahu, kita contohkan kepada diri kita sendiri. Terkadang kan ada sesuatu hal yang kita sering mengucapkan, gak nyangka ya. Ada sesuatu yang secara logika itu tidak mungkin, tapi setelah berjalannya waktu itu jadi mungkin. Saya sering mengumpamakan itu, dulu saya SMP Pak, Bu. Gak tahu sama sekali bahasa Arab. Taunya cuman babun, pintu. Atau ana, saya. Anta, kamu. Paling tidak Arab Melayu. Untuk bisa berbahasa Arab, itu seperti tak mungkin. Saya tinggal di Pulau Banyak. Pulau Banyak itu kalau misalkan dari Medan Sumatera Utara, naik mobil ke Aceh Singkil 8 jam. Dari Aceh Singkil ke Pulau Banyak, pulau, itu naik kapal 4 jam. Dulu waktu kecil saya kira planet itu hanya ada di pulau itu. Saking gak pernah, ke kabupaten saya gak pernah Pak. Gak bisa membayangkan, bisa berbahasa Arab, kita tinggal di pesantren, hanya mempelajari Arab Melayu. Tapi ketika orang tua saya mendoakan
hal terbaik untuk saya, ketika itu bukan saja Allah jadikan saya keluar dari Pulau Banyak, Allah berikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Medan, Sumatera Utara, Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Seperti Gontor, 4 tahun. Setelah itu bukan hanya itu. Di dalam pondok pesantren tersebut kan wajib berbahasa Arab dan Inggris. Enggak berbahasa Arab dan Inggris, habis kita. Karena dipaksa, jadi kita bahasa Inggris, paham tak paham orang lain, cakap aja. Dan setelah itu Allah berikan kesempatan nuntut ilmu S1, S2, S3 di Yordania. Kerajaan Yordania, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Di situ setelah saya mempelajari dan sampai kepada itu semua, yang dulunya tak mungkin, sekarang mungkin. Bukan saja kita mempelajari bahasa Arab, kita hidup bersama orang Arab. Sama onta pun bahasa Arab kita. Sama domba bahasa Arab, karena onta mungkin tidak tahu bahasa Indonesia. Itu dah hidup di sana selama 9 tahun. Sesuatu yang tak mungkin sekarang menjadi mungkin. Logikanya seperti tak mungkin, tapi ketika Allah katakan takdir saya berjalan seperti ini, lakukan. Rencana saya seperti ini, jalani. Makanya ada sebuah kaidah mengatakan kita berkehendak, Allah juga berkehendak. Tapi ingat, yang terjadi adalah kehendak Allah. Maka kita kan pengen. Saya sekarang pengen melakukan ketaatan, segala kebaikan saya lakukan, orang lain datang kepada saya minta tolong saya bantu dan lain sebagainya, sholat 5 waktu di masjid, ketika berzakat, zakat, melakukan segala bentuk ketaatan. Tapi ketika masuk kepada ketaatan demi ketaatan, seperti ada rasa berat kan? Ada rasa kadang kita futur, ada rasa kita kadang kita semangat, tapi mulai dari sekarang, apapun yang kita lakukan, apa mindset atau sesuatu yang ingin kita lakukan, minta tolong dulu sama Allah, agar Allah berikan kemampuan dan taufik kepada kita, agar kita dimudahkan untuk itu semua. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, diajarkan oleh para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Kemudian di sini ada salah satu kitab lagi, yang terkait juga, Risalatu Adabi Sulukil Murid, yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Sebuah risalah kecil, pesan-pesan ketaatan. Yang mana pesan ketaatan ini untuk orang-orang yang ingin berjalan kepada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam Al-Haddad mengatakan, wal ta'lam anna lil qalbi ma'asiyah. Ketahuilah, wahai seseorang, kata Imam Al-Haddad, sesungguhnya hati itu juga melakukan maksiat. Oke. Hiya afhashu wa aqbahu wa akhbathu min ma'asil jawarihi. Bahkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hati itu lebih buruk dan lebih hina ketimbang kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota badan. Okay. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Sesungguhnya hati tersebut tidak akan pernah turun ma'rifat atau tidak akan pernah turun cintanya Allah kepada hati tersebut sebelum hati itu terhindarkan dari maksiat hati itu sendiri. Hati itu tidak akan mampu mencintai Allah sebelum hati itu terhindar dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hati itu, yang sebagaimana yang di awal dikatakan oleh Imam Haddad, maksiat hati itu lebih besar daripada maksiat anggota badan. Dilanjutkan, famin afhashiha al-kibru war-riya'u wal-hasad. Di antara banyak maksiatnya hati, ada 3 yang digaris bawahi oleh Imam Al-Haddad. Pertama adalah al-kibru, sombong.
Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ketika kita melakukan ketaatan, ada saudara kita yang belum melakukan ketaatan, jangan kita sombong. Belum tentu akhir hidup kita seperti yang kita inginkan. Kalau nanti kita di surga, kalau mau sombong nggak masalah. Ini belum sampai, udah sombong. Belum sampai garis finish, udah sombong. Hadisnya tadi kan, kalau kita hina saudara kita karena dosanya tadi, Allah mungkin saja mengampuninya dan kita yang diuji terhadap maksiat yang dilakukan oleh saudara kita tadi. Pertama yang paling jelek kata Imam Haddad, al-kibr, sombong. Yang kedua, riya. Yang ketiga, dengki. Di sini dijelaskan oleh Imam Haddad dan penjelasan Imam Haddad ini sangat amat luar biasa. Satu-satu dipreteli sama Imam Haddad. Pertama, fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalati wal ghabawah. Orang yang sombong, ketika dia sombong, dia sedang mempertontonkan level kebodohannya yang paling tinggi. Ketika seseorang sombong, dia sedang memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya ini loh level kebodohan dan kedunguan saya yang paling tinggi. Loh gimana? Wa kaifa yaliqu takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhiratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadiratan. Bagaimana bisa masuk di akal seseorang? Orang itu sombong. Sementara dia sendiri dan orang lain tahu, dia itu tercipta, mohon maaf, dari setetes mani yang hina. Dan ketika dia wafat, dia akan menjadi bangkai yang sangat bau. Awalnya tercipta kita tahu, dan ketika kita wafat dimasukkan ke dalam bumi, busuk kita di dalam tanah tersebut. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang sombong? Makanya Imam Haddad tadi mengatakan orang yang sombong, pada saat dia sombong, dia sedang memperlihatkan level dan tingkat kebodohannya yang paling tinggi. Dilanjutkan oleh Imam Al-Haddad, wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Kalau memang dia mempunyai kelebihan, baik itu dari kelebihan ilmu, kelebihan harta, atau kelebihan yang dianggap lebih oleh manusia, itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pintar, dia menjadi ahli dalam sebuah bidang. Atau ada seorang yang menuntut ilmu agama, dia menjadi ahli dalam bidang agama. Ada orang yang bekerja keras sehingga dia menjadi orang yang punya harta atau apapun itu. Semua itu adalah bagaimana Allah menggerakkan hatinya agar dia rajin, misalkan orang yang rajin tadi, kemudian dia menjadi orang yang ahli. Seseorang yang menjadi penuntut ilmu, Allah gerakkan hatinya untuk mencintai ilmu, dia menjadi ulama. Ada orang Allah gerakkan hatinya menjadi pekerja keras, dia menjadi orang yang kaya. Semua itu Allah yang menggerakkan. Oke. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillahi bima ataahu Allahu min fadlihi an yaslubahu ma a'tahu bisu'i adabi wa muna'azati li rabbih fi wasfihi. Tidakkah seseorang tersebut takut kalau seandainya ada keutamaan yang ada pada dirinya itu karena Allah, tidakkah dia takut Allah cabut keutamaan tersebut karena kesombongannya tadi? Ada orang yang ahli, Allah cabut keahliannya. Bisa tidak? Sangat bisa. Ada orang yang menjadi alim, Allah coba dia dengan keilmuannya sehingga dia mendapat bencana dengan ilmunya. Ada. Ada orang yang kaya, kekayaannya diambil dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi,
Allah cabut kekayaannya sehingga menjadikan dia terjatuh, terperosok, tidak sanggup untuk bangun lagi. Mampu tidak sama Allah itu? Mampu. Diperingatkan oleh Imam Al-Haddad. Karena apa? Karena kesombongannya. Karena kesombongannya. Li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbiri. Karena sombong itu yang berhak memiliki sifat itu siapa? Allah saja. Maka Allah ini enggak pengen ada dari makhluknya yang sok-sokan ingin nandingi Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah katakan, Al-kibriya'u min libasi, faman naza'ani qadhaftuhu finnari. Sifat sombong itu hanyalah boleh dimiliki oleh diriku dan itu pakaianku, kata Allah. Siapa yang mencoba ingin menandingiku, kucampakkan ke dalam neraka. Tidak boleh kita sombong. Itu yang pertama kata Imam Al-Haddad. Yang kedua tadi apa? Riya. Dijelaskan oleh Imam Al-Haddad, wa ammar riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi. Adapun orang yang riya, ketika dia melakukan keriaannya, pada hatinya telah terjauhkan sifat untuk mengagungkan Allah. Tak ada Allah dalam hatinya. Tak ada tujuan untuk Allah dalam hatinya. Karena yang dia inginkan adalah pujian manusia, bukan pujian Allah. Jadi kalau misalkan ada orang yang riya, dia ingin dipuji oleh orang, dia berbuat ketaatan, dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala dunia. Apa itu? Pujian dari manusia. Dapat imbalan enggak dia? Dapat. Apa itu? Pujian dari manusia, itu imbalannya. Tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Karena seseorang yang riya tadi ingin dilihat oleh manusia, dapat tidak dia? Dapat. Pujian Allah dapat? Tidak. Makanya di sini li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi'ilmillahi rabbil alamin. Karena seseorang yang riya tersebut melakukan sesuatu tujuannya untuk makhluk, maka Allah hanya menjadikan urusannya terhadap makhluk tersebut. Allah cuekin dia. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Tapi ketika seseorang mengharap hanya kepada Allah, kalau dipuji manusia itu bonus. Kalau Allah puji, itu luar biasa. Allah angkat derajat seseorang tersebut melebihi derajat seperti yang diinginkan oleh manusia tersebut. Wa man 'amila salihati wa ahabba an ya'rifahu an-nasu bidzalika liyu'azzimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'rufa fahuwa mura'in jahilun raghibun fid dunya. Barang siapa yang melakukan amalan atau ketaatan tujuannya agar orang lain mengagungkan dirinya, agar orang lain melakukan kebaikan dan patuh kepadanya. Pada saat tersebut orang yang riya ini adalah orang yang bodoh, yang menginginkan dunia saja. Raghibun fid dunya. Li'anna zahida man law aqbala an-nasu 'alaihi bitta'zimi wa badlil amwali lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahu. Akan tetapi orang yang zuhud, kata Imam Al-Haddad, ketika ada orang yang ingin mengagungkan dirinya atau bahkan memberikan harta kepadanya, dia itu tak mau. Kenapa? Karena dia takut niatnya tersebut akan tergeser bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan kita berbicara masalah hati ini sebenarnya berat sekali. Menghindarkan diri dari riya ini amat sangat berat. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Riya ini ibarat kita berusaha untuk menutupinya. Dia akan tertutup tapi dia tumbuh dengan warna yang lain.
Kata Imam Hasan al-Basri, berusaha saya mematikan ria dalam amalan saya, ria itu mati, tapi tumbuh ria dalam bentuk warna yang lain. Sangat berat. Makanya berat seperti ini yang kita lakukan apa? Minta pertolongan Allah. Kita gantungkan sama Allah. Mampukan diri kita untuk menghadapi hal semacam ini. Kita tidak bisa menjamin para sahabat tersebut lurus semua 100%. Jadi kalau misalkan para ulama kita mengajarkan ketika kita lurus bengkok, berusaha untuk lurus kembali. Jangan ketika bengkok, oh enak juga bengkok nih. Bengkok terus. Ke kiri rupanya sudah akhir. Udah bonusnya sudah mau habis. Makanya ada kaidah para ulama, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu kebanyakan seperti orang terlena di muka bumi ini. Seperti orang tertidur kata para ulama. Ketika mereka wafat, dicabut nyawanya, di situ mereka seolah-olah terbangun. Makanya kalau misalkan diumpamakan oleh para ulama kita seperti itu, kebanyakan manusia itu artinya apa? Terlena. Dipandang, oh ini saya masih, misalkan saya masih umur 31 tahun. Rasulullah wafat 63. Masih ada 32 tahun lagi nih. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengatakan dan membantah ini semua. Dia mengumpamakan seperti ini. Syarat daripada kematian itu bukanlah tua. Dibayangkan, coba bayangkan kata Imam Ibnul Jauzi. Ada sebuah generasi di dalam sebuah desa yang seumuran itu, misalkan kita sampaikan 50 orang satu generasi. Tapi coba perhatikan, yang sampai kepada umur 60 ke atas berapa orang? Hanya segelintir saja kan? Misalkan 50 orang yang sampai kepada umur 60 tahun itu 15 atau 20 kan? Artinya apa? Sebelumnya itu telah duluan. Artinya apa? Tidak menjadi syarat kematian itu adalah tua dulu. Banyak orang ketika muda wafat. Maka jangan kita menjadi orang yang terlena. Kadang-kadang kan kita, oh nanti insya Allah saya jadi orang taat nih. Dikit-dikit aja agak melenceng-melenceng. Jangan. Ketika kita melenceng dicabut nyawa, terbangun kita. Berbahaya. Jangan spekulasi terhadap kehidupan ini. Orang kan kalau misalkan umur dunia ini berapa lama? Ada yang tahu umur dunia ini berapa? Yang sudah berlalu. Jutaan ya. Jadi apakah ketika ada orang yang wafat dunia ini berhenti? Tidak. Kita wafat, jangankan dunia, keluarga kita sedihnya hanya beberapa lama kan? Bahkan di situ Imam Ghazali mengatakan orang yang kalau misalkan yang cerdas itu adalah orang yang ketika menjadikan amal solehnya itu sebagai teman setia. Loh kenapa? Karena ketika ada orang wafat, keluarganya mengantarkan, hartanya mengantarkan, semua kepunyaan mengantarkan, amal solehnya juga mengantarkan. Dan yang mau masuk dan menemani dirinya di dalam kuburan tersebut siapa? Amal soleh. Sesetianya pasangan kita mau nggak nemenin dia, mau nggak nemenin kita di dalam kuburan? Nggak mau. Saking cintanya diriku, ku temani. Bisa nggak masuk alpak ke dalam itu? Nggak muat. Pasangan sesetianya itu tidak mau menemani. Anak pun kalau soleh akan mendoakan, kalau tidak soleh lupa dia. Tapi amal soleh tidak akan pernah lupa. Makanya yang harus kita jadikan teman setia apa? Amal soleh. Jadikan dalam pikiran kita amal soleh teman setia saya. Kenapa saya menjadikan teman setia? Karena dialah yang berani dan mau menemani saya di dalam kuburan saya ketika malaikat mempertanyakan apa yang telah saya lakukan di muka bumi ini. Yang menemani kita bukan puluhan tahun di dalam, menemani kita sampai kaki kita melangkahkan dalam pintu surga. Itu amal soleh tadi. Memang anak juga, keturunan juga. Kalau dia soleh. Kalau enggak lupa dia.
Maka amal soleh ini harus mampu menemani kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Dan harus kita jadikan sebagai teman setia. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, wa ammal hasadu fahuwa mu'adatun lillahi zahiratun wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun. Dan adapun orang yang dengki, pada saat dia dengki, dia sedang memperlihatkan permusuhannya dengan Allah. Jelas-jelas dia menyatakan perang dengan Allah, memperlihatkan permusuhannya kepada Allah. Li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika wa mukhtarun lahu id la mukriha lahu ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, nikmat apapun itu, artinya Allah itu terpaksa memberikan atau itu memang kehendak Allah? Keinginan Allah kan? Allah enggak terpaksa kan? Ketika Allah punya keinginan memberikan kenikmatan tersebut kepada seseorang, tiba-tiba ada seseorang yang dengki. Arti orang yang dengki seolah-olah dia tidak rela Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada salah seorang hamba tadi. Artinya apa? Dia tidak setuju terhadap rencana Allah dan keinginan Allah. Ibarat kalau misalkan dalam kumpul interupsi dia. Interupsi Allah. Kenapa? Kayaknya dia itu nggak pantas dapat nikmat itu. Ibarat dia tak setuju dengan keinginan Allah. Jadi maunya apa? Nikmat itu contoh pantasnya untuk saya. Ngatur Allah. Kata Imam Haddad, فَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ خِلَافَ مَا أَرَادَ مَوْلَهُ فَقَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ وَاسْتَوْجَبَ الْعَطَبَ. Kalau hal tersebut dilakukan oleh seorang hamba, dia mencoba untuk hasad dan dengki kepada saudaranya, yang mana saudaranya tersebut diberikan kenikmatan kepada Allah, dia telah melakukan sebuah adab yang tidak baik dan pantaslah dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma innal hasada qad yakunu ala umurid dunya kal jahi wal mali wa hiya asgharu min an yuhsada 'alaiha. Terkadang kedengkian itu terjadi pada jabatan dan harta. Itu levelnya masih kecil. Orang diberi harta, orang dengki, itu masih levelnya masih kecil. Orang diberikan jabatan, ada orang yang dengki, itu levelnya masih kecil ternyata kata Imam Haddad. Yang besar apa? Balian baghila ka antarhama man ubtuliya biha wa tahmadallaha alladhi afaka biha wa qad yakunu ala umuril akhirati kal ilmi was shalah. Tapi level yang paling tinggi itu ketika ada seseorang dengki terhadap orang yang diberikan ilmu, terhadap orang yang diberikan kemampuan untuk menjadikan sekelilingnya itu menjadi orang-orang yang bersatu. Artinya orang yang dipandang karena mempunyai kontribusi. Ada orang dengki. Misalkan dia ini berilmu. Ada orang yang punya ilmu juga. Sama dengkinya. Ada tidak? Ada. Di antara para ulama itu yang memiliki ilmu ada yang dengki. Dan itu levelnya paling tinggi. Melebihi dari level dengki yang terjadi pada harta dan kedudukan. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang dengki pada harta dan kedudukan itu dibolehkan. Tidak, sama-sama jelek. Maka kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari hal yang seperti ini. Makanya semuanya itu kita libatkan Allah. Berat perjuangan kita berat. Rasulullah saja Nabi paling baik akhlaknya, Nabi terbaik yang malaikat Jibril itu teman setianya. Dijamin masuk surga. Salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Tapi ketika dia diuji, sampai lapar, kemudian ketika perang giginya patah. Kalau misalkan ada ilmu menghilang kan mantap. Tiba-tiba mau perang, pejamkan Rasulullah aja mata udah hilang semua musuh. Bisa enggak? Bisa. Tapi Rasulullah tidak menggunakan yang sedemikian rupa. Perjuangan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, hidup di dunia ini adalah perjuangan. Makin besar perjuangan atau cobaan yang kita hadapi,
pahala yang menanti semakin besar. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan hati yang mampu mengkaitkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan dari sifat yang namanya sifat sombong, sifat ria dan sifat dengki. Dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang menutup akhir perjalanan dunia ini, termasuk ke dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, nanti akan kita buka tanya jawab. Ada 3 orang penanya, mungkin Bapak ini dulu, kemudian baru setelah itu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik uraian Ustaz ceramah pagi ini. Begini Ustaz, menjadi momok, menjadi dilematis bagi kaum muslimin muslimat. Mungkin seluruh dunia lah. Gitu. Sudah menjalankan sholat perintah Allah dengan baik, berpuasa dengan baik, beramal dengan baik, tapi ujung-ujungnya masuk neraka Ustaz. Tolong, kiat apa untuk mengeliminir hal tersebut Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai maksiat hati, ya mungkin pengalaman pribadi, ya Allah di umur seperti ini kok semakin berat ya. Bagaimana melatih agar hati kita ini bisa mengalahkan atau paling tidak terlatih untuk menghadapi maksiat hati ini. Dan yang terpenting adalah saya kok kadang sholat taubah tapi ragu ini diterima taubatnya apa tidak. Mungkin ada kiat-kiatnya atau seperti apa di umur ini karena saya bergaul dengan para bapak senior, sahabat saya dan juga senior saya Bapak Ketua selalu mengatakan Pak Adi kita ini cuma simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu. Itu beliau Pak Ketua, Pak Rustam Caniago, Pak Haji Rustam Caniago. Selalu kalau gue udah kembali tuh begitu. Jadi bagaimana kiatnya agar salat taubah itu betul-betul kita merasa bahwa insya Allah ini diijabah atau diterima dan akhirnya bisa diberikan kekuatan untuk lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ya. Yang pertama tadi, memang ada hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama kita di surga atau neraka itu sudah ada. Tapi jangan takut. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat bilang, kalau seandainya sedemikian ya Rasulullah, ngapain kita amal? Nunggu saja. Kata Rasulullah tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Segala sesuatu itu akan dimudahkan terhadap sesuatu yang Allah tetapkan. Tapi jangan dikira, dan ini adalah pemahaman orang yang menyerang Islam. Mereka mengatakan, ngapain kalau misalkan kita beramal? Kalau misalkan ada orang yang ditentukan ke dalam neraka, dia beramal seperti tak ada manfaat. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kita ini makhluk atau khalik? Makhluk kan, yang diciptakan. Khalik siapa? Allah. Yang namanya makhluk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, terikat dengan dimensi waktu. Yang sudah lalu kita sudah ketahui. Yang sekarang sedang kita ketahui. Masa depan tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita terikat dengan waktu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terikat dengan waktu. Allah tahu apa yang kita lakukan, bukan berarti Allah paksa kita. Contoh, ketika misalkan ada kereta api jauh di depan mata kita yang mau tabrakan nih. Kita tahu, oh ini tabrakan nih. Pertanyaannya, apakah dengan kita tahu kita paksa mereka tabrakan? Tidak kan?
Kita tahu kereta api tersebut bertabrakan, bukan artinya kita memaksa kedua kereta api tersebut tabrakan. Dan Allah Subhanahu wa taala karena tidak terikat dengan waktu, Allah itu tahu apa yang kita lakukan, bukan Allah paksa. Oke? Dan ada hal-hal yang memang itu ada yang namanya takdir. Ini terkait masalah takdir juga kan. Ketika misalkan ada sesuatu, misalkan saya di hadapan saya ini ada air. Pilihan terhadap diri saya mau melakukan minum atau tidak. Tapi apapun yang saya lakukan, minum atau tidak, Allah itu tahu. Dan itu pilihan kepada diri kita. Bukan Allah paksa kan. Jadi ketika kita masuk neraka, bukan Allah yang memaksa kita untuk masuk ke dalam neraka. Itu artinya karena perbuatan kita. Itu yang pertama. Dan caranya, itu tadi caranya Pak ya, misalkan kiat-kiat Pak. Kiat-kiat agar kita menjadi yakin ya. Menjadi yakin yang sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita minta sama Allah. Pertama, yang tadi terkait dengan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kan tidak ada yang membolak-balikkan kecuali Allah. Semua hati itu dalam genggaman Allah. Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan. Dan tetapkanlah hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Oke. Nah, ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, tinggal kita lagi melakukan hal-hal yang akan mendekatkan kita kepada Allah tadi. Kita ini apa ya? Di dalam diri kan ada sesuatu yang harus dipaksakan untuk menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalkan kita mengikuti hawa nafsu kita, bangun subuh ini berat atau ringan? Berat. Pas mau tahajud berat enggak? Berat. Tapi kenapa kita memaksa? Karena kita ingin dan tahu bahwasanya ada imbalan di situ lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi orang yang melakukan sholat fajar. Ketika orang melakukan sholat tahajud, dia bersama kaum muslimin melakukan sholat secara berjamaah. Motivasi-motivasi seperti itu harus kita laksanakan. Nanti jawaban yang ketiga terkait sama pertanyaan Bapak. Ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan yang kedua tadi, cara kita melatih hati itu dijawab oleh Imam Syafi'i. Ada 5 cara. Kata Imam Syafi'i, pertama, cara agar bisa mendapatkan hati yang salim atau yang bersih agar mudah melakukan ketaatan dan yakin kepada ketaatan itu. Pertama kata Imam Syafi'i, qiraatul Qur'ani bitadabburi. Membaca Al-Qur'an dengan meresapi maknanya. Baca Quran dengan tadabbur. Kita kalau misalkan yang pernah haji atau umroh itu kan kalau dengar imam besar yang di Masjidil Haram baca itu bisa nangis kita kan. Kadang-kadang pun beliau yang nangis kan. Kenapa dia bisa nangis? Karena dia paham. Kita bisa juga paham, paling tidak saya pun meskipun sudah belajar bahasa Arab, saya tuh kalau baca Quran dan ketika mulai menghafal itu saya pahami dulu secara makna terjemahannya. Kadang kita baca terjemahan itu nangis kita Pak. Baca terjemahan itu. Itu meresapi, cara kita untuk meresapi. Para ulama meresapinya dengan cara yang lain, kita meresapinya paling tidak dengan terjemahan. Kalau kita tidak bisa paham Arab. Itu yang pertama kata Imam Syafi'i. Yang kedua, sering-seringlah menjadikan perut itu tidak penuh. Kadang kalau misalkan perut itu penuh kan berat dia. Bawaannya mana bantal nih? Bawaannya berat. Para ulama kita, para salaf kita mengajarkan kita jangan dijadikan perut itu penuh. Kalau bisa kosong. Ketika perut tersebut kosong, dia akan mudah melakukan ketaatan. Di awal memang susah. Kita kalau misalkan udah lapar nih bawaannya ngamuk aja kan. Tapi di awal itu susah. Tapi ketika sudah dijadikan kebiasaan akan mendapati. Dan itu disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan itu dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang kedua,
Yang ketiga, qiyamul laili. Bangun. Yang ketiga. Yang keempat, memaksimalkan waktu sahur. Waktu sahur itu kan sebelum azan. Berapa menit itu? 20 sampai 25 menit. Itu dimaksimalkan untuk bermunajat kepada Allah. Sholat taubat bisa di situ. Berdoa menangis di hadapan Allah. Cara yang paling mujarab ya. Ketika kalau doa sama Allah, Allah tuh nggak usah formal-formal kali. Ibarat kita curhat. Misal gini, ya Allah, hari ini saya mau melakukan perjalanan ke sana, cuman ada seperti keraguan di tengah jalan, dibegal pula nanti, jaga saya ya Allah. Kita bercurhat kepada Allah. Di situ cara kita berdoa kepada Allah melalui curhat, enakkan saja. Jangan pula enaknya bro, nah, jangan. Malaikat Jibril marah nih kan, dibasahkannya tulang kering kita. Susah kan? Jadi kalau misalkan cara kita bermunajat curhat saja sama Allah di waktu-waktu yang seperti itu. Kenapa indah curhat di waktu seperti itu? Karena waktu seperti itu banyak manusia yang tertidur. Kita bangun dan Allah turun pada sepertiga malam. Pertama baca Quran dengan tadabbur, yang kedua mengosongkan perut, ya. Yang ketiga qiyamul laili, yang keempat memaksimalkan waktu sahur. Dan yang kelima Pak, yang terkait yang saya bilang, mujalatus sholihin. Sering-seringlah duduk dengan orang yang soleh. Kita kalau duduk sama orang soleh, insya Allah jadi orang soleh kita. Kalau kita duduk dengan orang yang toleh, besar kemungkinan kita jadi toleh. Duduk dengan orang soleh. Orang soleh itu kalau duduk, caranya itu, kalau duduk yang dibicarakan adalah akhirat, dunia dibicarakan juga. Cuman tidak terkait melulu dunia. Dan kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu duduk yang dibicarakan adalah aib saudaranya sendiri, itu bukan majelis para orang soleh itu. Misalkan duduk, si fulan tadi gak sholat di masjid deh. Duduk kita dengan orang soleh mengingatkan kita, saling mengingatkan untuk melakukan ketaatan. Itulah manfaatnya. Dan cara melatih hati yang bersih seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah harus yakin, Pak. Dilatih keyakinan tersebut dibarengi dengan 5 hal tadi. Lebih kurang seperti itu, Pak. Ya. Ya. Mungkin yang terakhir, Pak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya tadi adalah sudah mirip dengan yang sebelumnya. Hanya saja ingin menegaskan bahwa ternyata dengan penjelasan Ustaz bahwa takdir itu pun bisa dirubah sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini mengenai menduakan Allah. Kadang-kadang itu tipis pemahamannya. Contoh, kita membeli batu cincin, membeli cincin. Kadang-kadang kita dipengaruhi dengan apa yang disampaikan penjual. Kalau beli batu ini, kita akan umpamanya mendapat sesuatu manfaat. Apa itu? Apa yang kita inginkan terpenuhi dan lain sebagainya. Kita membeli. Tapi setelah kita beli, berarti kan kita udah sirik. Nah, tapi di dalam perjalanan kita lupa manfaat dari batu waktu kita pertama kali membeli. Pertanyaannya, apakah itu kita tetap sirik atau tidak? Karena kadang-kadang kita bolak-balik ya. Waktu membeli kita anggap terpengaruh dengan penjual, tapi pada pelaksanaannya kita melupakan itu. Mohon penjelasan Ustaz. Masalah batu ya. Kadang kemampuan batu ini, cincin ini kan ada berbagai kemampuan ya. Masuk rumah makan bisa gratis gitu ya. Masuknya, duduk aja nggak makan. Dibilang sama penjual, ini kalau masuk ke rumah makan bisa nggak bayar ini. Kita pakai, masuk ke rumah makan, bayar juga. Datang kita. Ya, kalau misalkan makan ya bayar, tapi kalau duduk aja tetap gratis. Jadi itulah ya. Karena penjualnya itu pun nggak paham terhadap hal yang sedemikian.
Dan adapun kalau misalkan ada misalkan batu, manfaatnya disampaikan, kesaktiannya atau bagaimana itu, kalau misalkan pun ada, itu syaitan yang membantu untuk terbentuk. Syaitan itu tidak mau kita itu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dia pengen ada yang menemenin dia di neraka. Ada yang bilang enggak, syaitan itu enggak kekal di neraka. Kekal dia di neraka kan? Dia enggak pengen sendiri. Dia pengen ditemenin. Makanya orang dipaksa, dirayu oleh dia untuk melakukan syirik. Jangankan seperti itu, ada kebiasaan orang-orang Arab sebelum datang dakwah daripada Rasulullah, dan itu sekarang dibungkus oleh orang-orang yang mungkin percaya zodiak dan lain sebagainya, hari kesialan dan lain sebagainya, itu lebih halus ketimbang yang tadi. Kalau misalnya orang Arab dulu, kalau mereka melakukan sesuatu, diterbangkan burung. Merpati misalkan, terbangkan. Kalau seandainya merpati ini ke arah kanan, artinya pertanda baik. Kalau ke arah kiri, pertanda buruk. Mereka kalau terbangkan ke arah kiri, mereka tidak jadi melakukan tersebut. Itu yang dibantah oleh Rasulullah. Karena situ adalah perbuatan yang mempercayakan sesuatu kepada sesuatu. Bukan kepada takdirnya Allah. Nah, pertanyaan Bapak tadi, kalau di awal tadi, kalau misalkan dia bilang ini ada kemampuan sana sini, kita wajib nggak percaya ya. Kemudian setelah berjalannya waktu, kita sudah lupa, kemudian terjadi kesaktiannya gitu Pak. Atau tidak terjadi sama sekali. Kita katakan tidak terjadi sama sekali, apakah kita masih tetap bisa melakukan atau memakai batu tersebut? Gini, itu kan orang, bisa kita katakan orang telah percaya kepada hal yang demikian, yang pertama sekali harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Minta maaf, itu adalah kesalahan saya minta maaf kepada Allah. Dan batu tersebut kalau memang mau dibuang, dibuang. Tapi kalau misalkan sudah dalam keyakinan kita itu batu tidak mampu mendatangkan apapun, maka boleh kita pakai. Tapi kalau misalkan masih ada keyakinan, kita sudah taubat nih, masih ada keyakinan, wajib dibuang. Jangan tangan yang dibuang ya. Cincinnya, karena itu akan membawa kepada kesyirikan yang baru lagi. Lebih kurang seperti itu. Tapi Ustaz, dianalogkan dengan kacamata. Ya. Saya nggak bisa baca nih kalau nggak pakai kacamata nih. Gimana Ustaz? Kalau kacamata itu sesuatu yang manfaatnya jelas secara logika, membantu. Tapi kalau misalkan kekuatannya sudah terkait dengan mistik Pak, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu. Lebih kurang seperti itu ya. Syukran, doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.